Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Kali ini setahun terakhir aja deh, akhir tahun soalnya. Tentu saja akan dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda dengan tak dong masuk ya Pak ya. Kok penghargaanmu Pak? Kita masuk ke berita pertama. Tahun 2020 dibuka dengan kemunculan Keraton Agung Sejagat yang dipimpin oleh Toto Santoso dan istrinya Fani Aminadia sebagai ratunya. Video deklarasi dan kirab budaya kerajaan baru ini tak butuh waktu lama untuk viral di media sosial dan memancing perbincangan yang seru. Kerajaan yang bermarkas di Desa Pogung, Juru Tengah, Bayan Purworejo ternyata berusia sangat pendek. Bukan karena diserang oleh kerajaan lain, melainkan karena Toto dan Fani, raja dan ratu kerajaan ini, ditangkap oleh Polda Jateng dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan kebohongan. Setelah pemerintah sempat meyakini bahwa Indonesia kebal corona dengan segala argumennya, Indonesia akhirnya melaporkan kasus pertama COVID-19. Kelak, berselang beberapa minggu kemudian, gelombang kasus COVID-19 ini kemudian membesar dan bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Indonesia digegerkan oleh foodies asal Bandung bernama Adi Londok. Ia ramai diperbincangkan setelah video review odading yang dibuat olehnya viral di media sosial. Ikan hiu makan tomat, goblok. Pemerintah mengesahkan Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020 setelah sebelumnya menuai banyak protes dari masyarakat luas. Gelombang protes untuk menolak UU tersebut masih terus berlanjut bahkan sampai saat ini. Imam besar FPI Habib Rizik akhirnya pulang ke Indonesia pada tanggal 10 November 2020 setelah bertahun-tahun ia tinggal di Arab Saudi. Kepulangannya tentu saja disambut dengan gegap gempita oleh segenap pendukungnya. Dunia persilatan terguncang akibat kabar kematian Naruto yang sempat viral di media sosial pasca menyebarnya manga Boruto Chapter 51. Sebagai salah satu tokoh protagonis manga paling terkenal, kematian Naruto tentu saja banyak ditangisi oleh para pembacanya. Dua menteri Jokowi ditangkap KPK hanya dalam waktu seminggu. Masing-masing dari mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam kasus dugaan suap benih lobster dan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus pungutan dana bansos COVID-19. Demi mendukung politik dinasti, maksud saya demokrasi, Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 lalu, walaupun mendapatkan banyak sekali protes dari berbagai pihak dengan alasan keamanan di masa pandemi. Pada Selasa 22 Desember 2020 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan reshuffle kabinetnya. Beberapa menteri diganti oleh Jokowi, termasuk dua pos kementerian yang menterinya beberapa waktu yang lalu ditangkap oleh KPK. Ada banyak sekali pemberitaan yang cukup berpengaruh terhadap konstelasi politik dan sosial di Indonesia gitu. Kemunculan Keraton Agung Sejagat ini tentu saja tidak bisa tidak ternyata ikut menaikkan pemberitaan tentang kemunculan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Jadi ada Sunda Empire di Bandung yang namanya naik lagi. Ada Kesultanan Selacau di Tasikmalaya, kemudian ada Kerajaan Ubur-Ubur nih di Serang Banten, bukan di Gini Batem, di Serang Banten. Jadi kalau lihat kecenderungannya di masa depan ini nanti bakal lebih banyak sekali kerajaan-kerajaan yang akan muncul di telatah Nusantara ini ya. Jadi di masa depan ini mungkin gara-gara Keraton Agung Sejagat ini akan terbentuk visi Indonesia 2030 yang lebih makmur dan lebih kolosal. Jadi nanti itu sekolah dihapus diganti dengan padepokan ya kan, dokter dihapus diganti dengan tabib. Jadi nggak ada itu istilah dokter tirta, itu tabib tirta ya kan. Kemarin menteri yang baru diganti dokter terawan, nggak ada lagi tabib terawan. Semuanya harus kolosal, nggak boleh nggak kolosal ya kan. PSI kalau nyebut bro dan sis nggak boleh diganti dengan kisanak dan nyisana ya. Pokoknya harus kolosal ya kan. Pertamina besok nggak jual bensin, jual rumput sebab semua kendaraan 2030 kuda semua ya kan. Pindad nggak boleh bikin senapan sama kendaraan taktis, mereka bikin tumbak dan keris ya kan. Bajingan itu nggak boleh diganti dengan keparat atau haram jadah. Janji jiwa nggak boleh jual kopi, jual tuak semuanya. Ya, terkait dengan kematian Mas Naruto ini ya banyak yang bersedih bahkan sampai menangis ketika ya mendengar kabar bahwa Mas Naruto meninggal dunia. Kenapa? Nanya serius kenapa? Naruto mati. Ya ini nggak mengherankan karena Mas Naruto ini kan tokoh baik, yang saya lah Mas Naruto ini nggih. Tapi sampai sekarang belum ada kabar yang jelas apakah Naruto itu sudah meninggal dunia atau belum ya.
Pihak keluarga juga kelihatannya masih susah untuk dimintai keterangan sampai saat ini. Saya juga masih belum dapat japri-japrian ini dari keluarganya Mas Naruto ini. Belum ada kabar bahwa Mushola Nurul Konoha menyiarkan kematian Naruto. Jadi selama belum ada kabar dari Mushola Nurul Konoha, mari kita berbaik sangka dan menganggap bahwa Naruto masih hidup lah. Ya, langkah reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Jokowi beberapa waktu yang lalu ternyata mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak ya. Jadi salah satu poin kritik yang terbesarnya adalah dipilihnya Budi Gunadisadikin sebagai Menteri Kesehatan dan juga Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya gimana ya, bukan apa-apa, tapi ya memang dua sosok ini dikenal masing-masing tidak punya latar belakang yang beririsan banyak dengan kementerian yang mereka pimpin gitu. Ya Budi Gunadi misalnya diangkat sebagai Menteri Kesehatan, padahal ya dia bukan dokter, dia jebolan fisika nuklir ITB dan lebih banyak berkarir di bidang perbankan gitu. Atau Wahyu Trenggono yang diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia kan sebenarnya jebolan teknik industri ITB gitu, jadi juga tidak pernah berkarir di bidang perikanan karena selama ini dia banyak berkarir di bidang teknologi informasi gitu, jadi nggak ada irisannya gitu. Tapi ya gimana ya, sebagai rakyat yang selalu berbaik sangka kepada Jokowi, saya merasa bahwa ini memang keputusan yang tepat ya. Kalau ternyata dua menteri ini dianggap nggak ada irisannya, ya irisan kan bisa dicari-cari ya kan. Budi Gunadi misalnya diangkat sebagai Menteri Kesehatan tapi nggak punya background kesehatan, ya nggak apa-apa ya kan, minimal dia pernah masuk rumah sakit, ini ada unsur kesehatannya walaupun ya jauh lah ya. Atau Mas Wahyu Trenggono dia angkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tapi dia nggak pernah bergelut di bidang kelautan dan perikanan, ya nggak apa-apa ya kan, minimal dia pernah makan ikan laut ya kan, pernah berwisata ke restoran-restoran seafood, itu kan sudah cukup otoritatif lah untuk diangkat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan ya kan. Dulu Pak Harmoko yang diangkat jadi Menteri Penerangan juga tidak pernah bermain dengan lampu atau senter atau obor kan. Ya, untuk menanggapi reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan oleh Jokowi, saya akan berbincang dengan Mas Prayit. Jadi beliau adalah mantan Presiden Yanto Aquarium dan sekarang beralih menjadi pengamat politik air tawar. Gimana kabarnya Mas Prayit? Ya, sama alhamdulillah saya juga baik-baik saja Mas. Mas Prayit, ini kan kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi sudah mereshuffle beberapa menterinya dan menggantinya dengan menteri yang baru. Jadi tentu ada banyak pro kontra yang muncul gitu. Kalau menurut Mas Prayit sendiri sebagai pengamat politik air tawar, bagaimana pendapat Mas Prayit terkait langkah reshuffle yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini, Mas? Ya, oh ya. Nah, kalau Mas Prayit sendiri dulu waktu masih menjabat sebagai Presiden Yanto Aquarium, pernah nggak Mas Prayit mereshuffle menteri-menterinya yang dianggap nggak kompeten atau tersandung kasus korupsi gitu seperti yang dialami oleh Pak Jokowi? Oh iya, 3 kali berarti Mas ya? Oh, jadi ada menteri yang tersangkut kasus korupsi bansos itu ya, cacing lur ya? Oh iya. Cuma menurut Mas Prayit, setelah direshuffle, apakah tidak ada kritik dari warga Republik Yanto Aquarium misalnya karena dianggap tidak tepat dalam memilih menteri gitu, Mas? Oh iya, jadi emang semua rakyat Yanto Aquarium semuanya pasrah sama Mas Prayit, nggih? Ya, oh berarti pejagesan dari Mas Prayit. Oh iya. Oh, oke ya, terima kasih Mas. Salam buat anak istri, salam buat keluarga. Semoga semakin tangka, semakin lincah, semakin lentur dan semakin adaptif ya. Terima kasih Mas Prayit. Ya, begitulah obrolan saya dengan Mas Prayit, mantan Presiden Yanto Aquarium yang sekarang beralih menjadi pengamat politik air tawar. Itulah akhir acara kita pada malam atau siang atau sore atau pagi hari ini. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Masih bersama saya, Agus
Kamandanu. Ya. Mas Bayu, terima kasih. Ya, ini nanti pulangnya naik apa Mas? Gojek ya? Oh, ini kemarin anaknya main ke sini loh Mas.